Selamat datang kembali di channel YouTube Arina Prima. Nah, kali ini ya kita masih membahas mengenai DML. Ya, jadi DML itu kepanjangannya adalah Data Manipulation Language. Nah, Data Manipulation Language kita sudah bahas kemarin pengertiannya, yaitu bertugas untuk melakukan manipulasi. Ya, namanya juga manipulation, berarti manipulasi atau mengolah data. Nah, secara umum ya, secara umum bahwa DML yang dimaksud ini ada 3 perintah ya, ada 3 query ya. Yang pertama itu adalah insert, kemudian update, kemudian delete, dan satu lagi adalah select. Nah, kalau kalian pernah mendengar istilah yang dinamakan dengan CRUD ya, CRUD. Nah, CRUD ini adalah kepanjangan dari create, lalu read, lalu update, dan delete. Nah, mungkin bagi yang sering membaca mengenai buku ini ya, membangun sebuah sistem, pasti sering mendengar istilah CRUD. CRUD itu adalah kepanjangan dari create, read, update, dan delete, yaitu perintah DML untuk memanipulasi data. Jadi ada 4 nih yang perlu kita ketahui. Nah, create itu ya, kalau create dikatakan create berarti kita menggunakan query insert ya. Nah, kemudian read di situ dikatakan read itu artinya membaca ya, read itu artinya membaca, maka kita gunakan query select. Lalu update, nah update itu artinya mengubah. Nah, tetap kita gunakan query update. Dan delete, nah delete ini untuk menghapus. Nah, insert, update, dan delete itu sudah kita pelajari di pertemuan 6 ya. Silahkan ditonton kembali di playlist sistem basis data pertemuan ke-6, itu sudah kita bahas insert, update, dan delete. Nah, sekarang kita akan bahas, fokuskan mengenai select, yaitu untuk membaca ataupun menampilkan data yang sudah kita simpan di dalam sebuah database ataupun tabel ya. Select kalau kita bahasa Indonesia kan berarti pilih ya, pilih. Nah, berarti kita pilih lalu kemudian ditampilkan data tersebut menjadi sebuah informasi. Nah, kamu bisa silahkan dibuka sumnya ya, sum control panel. Jadi kita aktifkan dulu ya Apache-nya, tunggu sampai hijau, lalu start MySQL-nya. Nah, kalau sudah selesai loading, bisa kita lihat di sini sudah hijau. Kita ke adminnya si MySQL. Sudah. Nah, ini saya asumsikan sudah familiar ya. Ini nama servernya, server localhost, kemudian nama database-nya ada di sebelah kiri. Nah, jadi di pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah buat satu database. Nah, saya contohkan di sini yang sudah ada ini DB2TIB. Ya, di dalam DB2TIB ada tabel mahasiswa. Nah, ini dia ya. Di dalam DB2TIB ada tabel mahasiswa. Nah, di sini sudah ada 4 record atau 4 baris. Ya, record 1, 2, 3, dan 4. Nah, jadi kalau kita perhatikan kembali ada berapa kolom? Ada 1 kolom, 2 kolom, ya, 3 kolom, 4 kolom, 5 kolom, dan 6 kolom. Jadi ada 6 kolom. Nah, jadi dari ke-6 kolom ini ya kita mau menampilkan datanya. Ya, kita mau menampilkan data dari si tabel mahasiswa. Nah, pastikan kamu sudah berada di dalam tabel mahasiswa. Lalu kita klik SQL. Yang pertama mengenai select ya. Jadi dalam perintah select ini
terdapat ada retrieving, grouping, dan sorting. Ya, retrieving, grouping, dan sorting. Nah, jadi biasa select ini digunakan untuk menampilkan isi tabel. Nah, ini sudah saya jelaskan tadi. Yang pertama, ada beberapa kondisi ketika kita mau menampilkan data. Ya, yang pertama yaitu select all. Nah, all katanya di sini kalau kita artikan berarti semua. Ya, berarti kondisi ini digunakan untuk menampilkan semua record dan field. Nah, kalau kita lihat tadi berapa record ada? Ya, 4 record. Ya kan? Kemudian ada 6 field. Nah, berarti semua inilah yang akan kita tampilkan. Nah, ketiklah di SQL-nya select bintang. Nah, dikatakan di sini bintang itu menandakan bahwa all, semua record dan semua field. Ya. All. Select bintang from. Nah, nama tabel kamu. Berarti tampilkan semua dari dalam tabel nama tabel kamu. Nah, kemudian kita ketikkanlah di sini select bintang from mahasiswa. Kamu bisa tidak pakai petik, boleh pakai petik. Ya, asalkan sesuai dengan nama tabelnya, mahasiswa. Berarti ditampilkan semua dari dalam tabel mahasiswa. Kita kirim. Inilah hasilnya. Ya, semua record dan semua field. Nah, kemudian dikatakan lagi di situ kondisi yang kedua yaitu select field. Nah, kondisi ini digunakan untuk menampilkan semua record yang ada. Ya, semua record yang ada, tetapi hanya field tertentu saja. Nah, lihat kita ada berapa record? Ada 4 record. Nah, dari 4 record ini, dari tabel select bintang from mahasiswa, akan kita tampilkan beberapa field saja. Ya, kita punya 6 field, berarti kita mau menampilkan beberapanya saja. Contoh, saya mau menampilkan NPM, nama mahasiswa, dan jenis kelamin. Ya, NPM, nama mahasiswa, dan jenis kelamin. Nah, kemudian saya klik SQL. Ya, ini kita bersihkan dulu. Select, maka sebutkanlah nama fieldnya tadi NPM, nama mahasiswa, dan jenis kelamin. From, nama tabelnya adalah mahasiswa. Sudah kirim. Maka yang ditampilkan semua record, nah 4 record ya, tetapi hanya field tertentu saja. Jadi ada 3 field. Nah, seperti itulah yang dimaksud dengan select field. Nah, yang ketiga adalah select record. Select record ini berarti untuk menampilkan record tertentu. Nah, kita ada 4 record nih. Nah, kita mau pilih hanya 2 record saja yang berjenis kelamin laki-laki yang mau kita tampil. Kita mau pilih berdasarkan yang jenis kelamin laki-laki. Nah, jadi silahkan diklik SQL-nya tadi. Ya, nah ini bersihkan, select ya, NPM, nama mahasiswa, kemudian jenis kelamin, from. Nah, dari mana? Dari tabel mahasiswa. Ya, dari dalam tabel mahasiswa, kemudian gunakan where. Kita mau menampilkan record tertentu. Kita mau menampilkan data yang berjenis kelamin laki-laki, maka ketikkanlah di situ jenis kelamin, nama fieldnya ya. Nama fieldnya tadi jenis kelamin sama dengan petik 2 yang isi field jenis kelaminnya adalah laki. Kirim. Ada 2 record. Saya harap semuanya bisa paham ya. Nah, kalau misalnya kita mau menampilkan semuanya, ini kan tadi hanya field tertentu.
dan record tertentu. Nah, saya mau menampilkan semua field ya. Tampilkan semua field dari dalam tabel mahasiswa yang mempunyai jenis kelamin laki-laki. Maka biar cepat ini kita copy nih. Oke, SQL. Nah, oh iya, di sini sudah ada. Select bintang dong. Kan kita mau menampilkan semua field. Maka tampilkan semua field dari dalam tabel mahasiswa yang mempunyai jenis kelamin sama dengan laki. Oke deh. Ya, kirim. Nah, seperti inilah dia. Tampil semua fieldnya. Baik, nah kita buat ya yang keempat, select between. Nah, between di sini artinya adalah di antara. Ya, di antara. Between berfungsi untuk menampilkan data tertentu. Misalnya di antara 2000 dan 5000. Nah, di sini ada contoh. Select bintang from. Nah, ini saya asumsikan sudah paham ya, menampilkan fieldnya ya, bintang ataupun nama field. Nah, ini sudah paham. Nah, yang kita mau fokuskan di sini dimulai dari where. Ya, where kondisi between. Maksudnya di sini kondisi itu adalah fieldnya. Ya, where nama fieldnya di antara nilai 1 dan nilai 2. Nah, contohnya di sini adalah select bintang from barang where yang mempunyai harga satuan di antara 190.000 and 250.000. Nah, itu contohnya. Nah, kita adaptasikan ke database kita. Tabel kita tadi adalah tabel mahasiswa. Nah, tidak ada harga satuan ya. Nah, maka kita buatlah contohnya. Kalau between biasanya ya itu yang mempunyai tipe datanya itu integer. Nah, dari tabel kita yang mempunyai tipe data integer hanya npm. Nah, kita coba deh. Select bintang from mahasiswa where npm ya, yang npm-nya di antara ya 221 510 50 kan, atau 51 n 221 510 60 ya. Nah, berarti kita mau menampilkan semua field dari dalam tabel mahasiswa yang mempunyai npm di antara 221510051 dan 221510060. Oke, kita kirim. Tampillah 2 record. Kenapa 2 record? Karena tadi dikatakan di antara ini nilai pertama ya, di antara 51 sampai 60. Nah, yang di antara 51 sampai 60 hanya 2 record. Ya, yang lainnya kita lihat open link in new tab. Ya, yang lainnya itu ada 52. Yang 50 dan 111. Nah, seperti itu ya kalau between. Nah, ini tinggal kamu pahami aja yang di bagian where. Kalau ini sudah bisa lah. Nah, kemudian kita lanjutkan di bagian like. Nah, select like. Nah, kalau kita artikan like ini bisa kita artikan seperti, bisa suka. Nah, jadi jangan diambil yang sukanya ya. Diambil seperti, like itu seperti, atau menyerupai, atau yang mengandung kata-kata tersebut. Nah, jadi yang kita mau lihat di perintah select like ini adalah ya, kita mau perhatikan, coba ini saya buka contohnya ya. Ketika kita mau buka Google. Misalnya kita ketikkan R. Nah, saya mau
saya ketikkan R di situ, maka akan muncul kata-kata yang di awalannya adalah AR, ya, muncul semua nih AR. Nah, AR. Nah, jadi semua kata-kata yang mengandung AR berada di awalannya akan muncul. Nah, kira-kira seperti itulah konsep si select like ini, ya. Tetapi di dalam query SQL, ya, select like ini dibagi menjadi 3 kondisi. Nah, kondisi yang pertama ditandai dengan persen, kemudian teksnya, lalu persen. Nah, persen di depan dan di belakang menunjukkan bahwa record yang ingin ditampilkan, teks yang ingin ditampilkan adalah semua record yang mengandung kata teks tersebut pada sebuah field. Nah, teks itu bisa berada di awal, di tengah, ataupun di akhir. Nah, kalau kita lakukan pencarian tadi menggunakan Google, AR itu ARI misalnya. Nah, itu yang semuanya berada di awalan. Nah, tetapi kalau kita gunakan di dalam SQL, ya, kita buat tadi persen di depan, ARI misalnya, lalu persen lagi di belakangnya, maka ARI ini akan dicari baik di depan, di tengah, ataupun di belakang kata-kata ARI tersebut. Nah, itu dia ya. Nah, kita kasih contoh. Kita kasih contoh, ini saya close dulu ya. Oke. Nah, SQL. Nah, select bintang from mahasiswa. Ya. Where? Ya, nah, kita mau cari nih yang nama mahasiswanya ada huruf E. Nah, ya, yang nama mahasiswanya, nama mahasiswa terdapat kata persen E. Persen. E itu boleh di depan, boleh di belakang, boleh di tengah. Persen petik. Ya, ingat kasih tanda petik, artinya ya, artinya persen ini adalah di dalam field, isian di dalam field. Kirim. Apa dia katakan di situ? Ya, kolom nama mahasiswa. Kita lihat. Nah, ini ya ada kesalahan, nama mahasiswa. Nama mahasiswa. Nah, ini dia. Jadi harus sesuai ya nama fieldnya. Nah, inilah dia. Jadi akan ketemu nama mahasiswa yang ada huruf E di depan, dicari yang di depan ataupun di dalam, di tengah ataupun di belakang. Nah, ketemulah si Joseph. Ya, nah seperti itu. Jadi kalau misalnya kita kasih contoh satu lagi, ini kita copy aja. Nah, kita bersihkan, paste. Ya, yang nama mahasiswanya ya terdapat huruf I. Akan dicari. Ada 3 mahasiswa yang namanya mengandung huruf I. Nah, itu dia ya. Nah, kemudian kita coba lagi. Ya, ini ada contoh berikutnya, yaitu persen di depan. Nah, persen di depan ini maksudnya adalah ya persen. Nah, kalau tanda persen itu dinyatakan sebagai huruf bebas. Ya, huruf bebas. Maka kalau dinyatakan nama mahasiswanya
like. Ya, huruf bebas di depannya, ya, maka di belakangnya ada huruf I. Ini dia, dipetik. Ya, maka akan dicari nama mahasiswa yang di depannya huruf bebas dan diakhiri huruf I. Di depannya huruf bebas dan diakhiri huruf I. Kirim. Nah, ada satu mahasiswa yang huruf belakang namanya adalah I. Nah, itulah dia. Nah, bedanya yang ketiga. Tadi persen depan, persen belakang. Lalu ini persen depan. Yang ketiga adalah persen belakang. Nah, ini ya, where. Nama mahasiswa, like. Petik 2, I, persen. Nah, maksudnya di sini kebalikannya ya. I-nya awalan, lalu persen itu huruf bebas. I-nya awalannya, lalu ini huruf bebas. Kita akan cari nama mahasiswa yang diawali huruf I. Nah, tidak ketemu. Apa? Kita lihat data kita, nggak ada yang nama mahasiswa itu berawalan huruf I. Jadi pahami ya. Nah, itulah untuk klausa like. Kemudian ada yang dinamakan dengan order by. Order by di sini maksudnya adalah mengurutkan atau sorting data. Ya, mengurutkan atau sorting data. Nah, jadi mengurutkan atau sorting data ini ya berfungsi untuk melakukan pengurutan. Yang bisa diurutkan itu boleh angka, boleh nama atau huruf. Ya, berarti abjad, alfabetik. Nah, jadi kalau dikatakan pengurutan hanya ada dua, ascending dan descending. Ascending lebih kecil ke besar, descending lebih besar ke kecil. Maka kita mau urutkan nih namanya berdasarkan abjad namanya, nama mahasiswa. Nah, kita klik SQL, select bintang from mahasiswa where. Ya, where nama mahasiswa kan ascending. Where-nya kita hapus order by. Ya, tampilkan semua data dari dalam tabel mahasiswa dengan mengurutkan nama mahasiswa secara ascending. Kita kirim. Jadi diurutkanlah nama mahasiswa sesuai dengan abjad. Atau kita mau buat, kita urutkan, kita tampilkan data dengan mengurutkan NPM-nya descending dari besar ke kecil. Nah, ini acak ya. Kita mau mengurutkan dari besar ke kecil, maka hapus where-nya, gunakan order by. NPM ya, descending, DESC. Kita mau mengurutkan data dari dalam tabel mahasiswa ini berdasarkan NPM secara descending. Nah, inilah dia hasilnya. Ya, kita bisa lihat berdasarkan NPM-nya secara descending dari besar ke kecil. Nah, lalu untuk contoh selanjutnya yaitu select count. Nah, select count ini berfungsi untuk menghitung ya, menghitung jumlah record. Ya, karena biasanya dalam satu tabel itu kalau misalnya kita lihat di sini ya kalau bisa kita hitung paling 4 kan seperti itu. Nah, ada kalanya di dalam satu tabel itu lebih dari ratusan bahkan ribuan record. Caranya menghitungnya cepat kan nggak mungkin kita telusuri satu persatu ya. Maka kita ketikkanlah di sini select, buka select count, buka kurung bintang, tutup kurung. Berartinya hitung semua recordnya ya dari tabel
mahasiswa. Kirim. Inilah dia query-nya. Inilah hasilnya, ada 4 record. Nah, berbeda dengan sum. Count dengan sum itu berbeda. Sama-sama menjumlahkan, tapi yang dijumlahkan berbeda. Ya, kalau count tadi menghitung recordnya, tetapi kalau sum, ya, sum itu menghitung isi dari fieldnya. Nah, contoh dalam tabel kita ini tidak ada yang bisa dihitung ya. Atau misalnya kita kasih deh hitung NPM, ya, sebenarnya nggak bisa ya NPM dihitung, karena itu bukan untuk dihitung kan NPM, tapi kode sebenarnya. Cuman kita buatlah sebagai contoh. Sum NPM from mahasiswa. Nah, berarti yang dihitung apa? Field NPM. Nah, jadi inilah hasilnya. Ya, ini query-nya. Hitung adalah isi dari NPM-nya. Itulah untuk sum. Nah, kemudian ada select left, right, dan mid. Biasanya left, right, dan mid ini dilakukan untuk memotong teks. Ya, memotong teks atau istilahnya trim. Kita potong teksnya dari sebelah kiri, atau kita mau ambil teksnya dari sebelah kanan, atau dari tengah-tengah boleh. Nah, jadi itulah kita gunakan left, right, dan mid. Nah, sekarang kita coba ya dengan mencontohkan ya SQL. Nah, di sini ada nama mahasiswa. Ya, nama mahasiswa ini kita mau potong teksnya, kita mau ambil teksnya ya 3 huruf dari sebelah kiri. Ya, semuanya nama mahasiswa ini kita ambil teksnya 3 huruf dari sebelah kiri. Maka kita gunakan select left. Select left. Buka kurung nama mahasiswa, ya kan? Kemudian sebanyak 3 karakter dari dalam tabel mahasiswa. Maka diambillah 3 karakter dari dalam tabel mahasiswa sebanyak 3 karakter. Nah, inilah dia. Nah, kalau kita mau buat saya tidak mau membuatnya ini sebagai hanya ini saja. Saya mau tambahkan NPM-nya, boleh. Ini kamu copy SQL lagi, bersihkan, pindahkan ya. Kamu ketikkan di sini koma NPM. Jadi kamu mau menampilkan 3 huruf di depan namanya dan NPM-nya. Kirim. Nah, seperti ini. Ya, atau kamu mau sortir, atau kamu mau sortir, boleh. Ini kamu copy, gunakan order by tadi. Ya, kamu mau sorting, ya, ini kamu gunakan, bersihkan, paste lagi, tambahkanlah dengan order by tadi. Mau kamu urutkan, boleh. Order by ascending, order by NPM yang di ascendingkan. Ingat ya, apa yang mau di sortir NPM-nya. Kirim. Nah, inilah dia. Ya, diurutkan berdasarkan NPM terkecil ke terbesar. Ya, bisa kita tambahkan. Atau kamu mau tambahkan where, boleh. Ya, yang jenis kelaminnya perempuan. Nah, kirim, ini bersihkan, tambahkan lagi di sini. Nah, order by-nya kamu taruh di terakhir. Ya, from mahasiswa spasi where, kamu buat dulu kondisinya. Where jenis kelamin sama dengan petik 2 perempuan, petik 2. Maka yang ditampilkan adalah 3 karakter dari depan, dari sebelah kiri nama mahasiswa dan NPM mahasiswanya dari dalam tabel mahasiswa yang berjenis kelamin perempuan. Udah ketemu data perempuan, lalu diurutkan lagi secara NPM yang ascending dari kecil ke besar. Kirim. Nah, seperti ini dia.
Ya, inilah query-nya. Tampilkan dari sebelah kiri nama mahasiswa sebanyak 3 karakter ini. Lalu tampilkan NPM-nya. Ini dari dalam tabel mahasiswa yang mempunyai jenis kelamin perempuan. Hanya 2. Dian dan Putri tadi ya. Nah, kemudian urutkanlah NPM-nya secara ascending dari kecil ke besar. Di contohnya ya. Nah, itu untuk left. Kemudian kalau misalnya right, nah right itu samanya fungsinya, tapi sama-sama untuk memotong teks, tapi kalau right bedanya diambil dari sebelah kanan. Right itu kan bahasa Indonesianya kanan ya. Nah, jadi tinggal kita ambil dari sebelah kanan nama mahasiswanya sebanyak 3 karakter. Nah, kirim. Nah, ini dia tadi. Si Dian dan si Putri. Yang perempuan berdasarkan NPM ascending. Nah, itu dia. Ya, jadi 3 karakter dari sebelah kanan. Nah, kemudian kalau misalnya dari tengah, mengambil data dari tengah, maka kita harus sebutkan ya. Sebutkan apa? Sebutkan nama fieldnya, lalu dimulai dari karakter keberapa startnya ya, dan berapa karakter yang mau diambil atau dipotong. Nah, sudah kita SQL kan, bersihkan paste yang tadi ya. Nah, karena nama mahasiswa hanya sedikit hurufnya, karakternya, kita coba alamat ya. Kita coba alamat. Nah, ini kita ganti. Ini ganti leftnya menjadi mid ya. Nah, nama mahasiswanya fieldnya jadi alamat ya, koma. Nah, dikatakan tadi di situ bahwa kita harus menyebutkan karakter awalnya ya. Karakter awalnya dari karakter keberapa? Nah, kita mau dari karakter ketiga. Lalu sebanyak berapa karakter yang mau kita ambil? Kita ambil 7,7. Maka diambillah dari field alamat, dipotong teksnya dari karakter ketiga sebanyak 7 karakter. Nah, karakter ketiga ya dimulai dari L. 1, 2, 3 dari L. L sebanyak 7, maka hitunglah ke kanan. L, A, N, spasi. Nah, spasi dihitung 1 karakter ya. L, A, N, spasi, P, U, T. Nah, itulah yang 7 karakter. Maka kita lihat hasil. Kirimlah ini. Inilah dia. LAN spasi SEM. Nah, ingat kenapa hanya 2 ya? Karena jenis kelamin perempuan tadi hanya ada 2. Ya. LAN spasi PUT. Kalau kita gunakan yang ini dengan query yang sama seperti tadi. Ya, artinya kamu paham dulu dong contoh yang pertama tadi yang left. Lalu kamu tinggal ganti leftnya jadi right. Yang ketiga kamu tinggal ganti right-nya jadi mid. Tapi sematkan karakter keberapa di awalannya. Nah, itulah dia. Kemudian yang berikutnya ya, yang berikutnya ada select max. Ya, max itu berarti maksimum, mencari nilai tertinggi. Ya, kemudian minimum mencari nilai terendah. Nah, jadi dari tabel kita ini ya, mungkin yang bisa kita ambil adalah NPM karena hanya itu yang bernilai atau bertipe integer. Maka itulah yang kita ambil nilai tertinggi ataupun terendahnya. Lalu kita ketikkanlah di SQL select bintang from. Nah, ini kita hapus. Tampilkan data maksimum dari si nama fieldnya tadi adalah NPM dari dalam tabel mahasiswa. Kirim. Nah, kalau kamu mau menampilkan semuanya boleh ya. Nah, kamu tinggal tambahkan saja tadi di sini koma nama field yang mau kamu tampilkan. Max NPM. Ya, koma.
sebagainya ya. Kamu bisa tampilkan nama siswanya, jenis kelamin ataupun tanggal lahir, boleh. Ya, itulah dia max. Nah, bedanya dengan min, ya min itu berarti hanya untuk menampilkan nilai minimum. Min NPM tutup kurung from mahasiswa. Kirim. Sudah. Nilai minimum NPM-nya adalah ini. Nah, begitulah seterusnya. Jadi, ada yang dikatakan dengan select current date. Nah, current date ini atau current date ya, current date, current time. Nah, ini kita bisa coba. Biasanya nih, ya, apa sih gunanya kamu mau membuat query untuk menampilkan tanggal, hari, ya kan, tanggal dan waktu. Nah, biasanya ya kalau kita perhatikan di dalam sebuah sistem pasti ada output. Outputnya adalah laporan, ya. Nah, kalau kita lihat laporan, biasanya itu detail ya. Ada nama usernya, ya kan, kemudian ada nama ada tanggalnya dan ada waktunya. Nah, kalau misalnya contoh sederhananya kamu belanja di salah satu minimarket ya, pasti ketika kamu terima struk belanjanya ada diterakan di situ nama user atau nama pengguna dari sistem tersebut atau kasirnya. Lalu ada tanggalnya dan waktunya kamu belanja tersebut. Nah, itulah dia. Ya, jadi itu fungsinya. Nah, maka kita buatlah di sini select current date. Ya. Select current date, maka akan ditampilkan tanggal sekarang. Atau kamu mau menampilkan waktu, boleh. Ya, bersihkan select current time. Nah, kirim. Nah, tampillah waktunya. Waktu sekarang. Nah, kemudian kamu bisa mau menampilkan semuanya, misalnya lengkap waktu dan tanggal, maka kamu ketikkan saja current timestamp, lengkap ya, baik itu tanggal dan waktunya. Nah, kemudian kamu mau menampilkan select current user misalnya. Nah, di sini ada current user. Nah, ini akan menampilkan siapa sih yang sedang mengakses sistem tersebut. Nah, biasanya ya ada hak akses atau privilege yang diberikan oleh tiap pemegang admin misalnya untuk setiap pengguna user. Nah, ada hak aksesnya. Maka ini akan diketahui siapa penggunanya atau siapa user yang sedang mengakses atau melakukan permintaan atau pencetakan sebuah data. Nah, itu misalnya kita kirim. Nah, ini ya, kita mengaksesnya dari mana? Dari localhost, dari server. Oke. Nah, kita lanjut. Nah, kemudian di sini adalah select average ya, harga rata-rata. Kalau ada sum menghitungnya, lalu ada harga rata-rata. Cuman di data kita, di dalam tabel kita tidak ada yang bisa kita rata-ratakan. Mungkin kita kasih contoh untuk NPM ya, file NPM. Lalu kita ketikkan di situ select AVG, bukan antivirus ya, average, buka kurung NPM. Nah, biasanya yang bisa dirata-ratakan itu hanya angka ya, ataupun tipe data integer. Nah, kita bikin AVG NPM dari dalam tabel. Kirimlah. Nah, inilah rata-ratanya. Ya. Jadi kalau misalnya nanti ada misalnya salah satu tabel ya, tabel penjualan, nah kamu bisa merata-ratakan berapa penjualan dalam satu kelompok bulan. Itu dia. Oke, kemudian kita
Lanjut ke select or and, dan ini ada beberapa fungsi untuk aritmatika ya. Nah, kita bahas or dan and. Nah, biasanya or ini ya, kalau kita mengingat kembali logika or. Logika or itu berarti ketika ada sebuah kondisi, ada dua kondisi, maka akan dicek satu persatu. Apabila kondisi pertama terpenuhi atau bernilai true, maka akan dicek ke kondisi 2. Ya, jadi kalau or ini jika salah satu saja benar, maka hasilnya benar atau true. Maka kita bisa coba ya, kita coba SQL. Nah, ini kita tadi punya data 4 ya, 4 record. Kita mau coba tampilkan select bintang from mahasiswa yang mempunyai NPM ya, NPM-nya sama dengan 221510050, or atau yang berjenis kelamin perempuan. Maka kita bisa lihat ada dua kondisi. Yang pertama NPM ini 50. Yang kedua kondisinya adalah jenis perempuan. Maka kalau kita menggunakan logika or, ini akan dicari pertama kali. Jika ketemu, tampilkan. Kemudian ini kondisi yang kedua, jenis kelamin perempuan. Jika ketemu, tampilkan. Maka akan ada lebih dari satu data. Kalau misalnya data tersebut terpenuhi. Misalnya kita kasih contoh. Nah, ya seperti yang saya katakan tadi. Ada dua kondisi NPM 50. Apakah ketemu? Ketemu. Mana yang 50 ini ketemu. Ditampilkanlah. Atau yang berjenis kelamin perempuan. Ketemu yang jenis kelamin perempuan ada. Ketemu. Ada dua yang perempuan. Nah, ini kita bisa lihat nih tadi data kita ya. Ada dua perempuan. Maka tampilkan. Dan ataupun yang NPM-nya adalah 50. Tampilkan berarti recordnya ada 3 recordnya. Karena kondisi pertama bernilai true, tampilkan. Ataupun kondisi kedua bernilai true, tampilkan. Nah, seperti itu. Nah, atau misalnya kita buat lagi. Nah, ini kita copy. Kirim. SQL. Bersihkan. Paste. Atau yang berjenis kelamin laki-laki, maka akan dia tampilkan yang NPM 50 ataupun yang jenis kelaminnya laki-laki. Nah, kita kirim. Ada 2 record. Kenapa 2 record? Ketemu yang NPM 50. Tampilkan. Kemudian di jenis kelamin laki-laki, lihat data tadi. Ya, laki-laki ada 2. Maka ditampilkan lagi lah yang ini. Karena dia berjenis. Nah, seperti itulah penjelasan untuk logika OR. Kemudian yang terakhir yaitu logika AND. Kita copy. Dengan query yang sama kita copy ya dengan menggunakan logika AND. Ya, OR-nya kita ganti menjadi AND. Maka akan dicari kondisi pertama NPM-nya 50. Nah, kita lihat di sini apakah ada? Ketemu? Ketemu. Ya, bernama Joseph. Dan yang berjenis kelamin laki-laki. Maka ini harus berdua bergandengan. Ya. Kondisi kalau menggunakan AND, ya logika AND itu harus bergandengan. Jika salah satu saja bernilai salah atau tidak ketemu, maka tidak ada yang mau ditampilkan. Ya. NPM 50 ketemu, tahan dulu ya. Dan jenis kelamin laki-laki, apakah yang 50 laki-laki? Ketemu. Nah, ada ya, maka ditampilkan hanya si Jo. Kenapa? Karena yang NPM-nya 50 dan jenis kelaminnya laki-laki hanya 1.
Yang NPM 50 dan berjenis kelamin laki-laki hanya 1. Kita coba kembali dengan query yang sama, kita buat, bersihkan dengan NPM 50 dan jenis kelamin perempuan. Ingat kondisi N, logika N, jika salah satu saja tidak bernilai benar, maka semuanya akan false. Kita lihat 50, apakah ada di data kita? Ada NPM. Nah, kemudian yang 50 ini, NPM 50 ini, apakah berjenis kelamin perempuan? Kita lihat. Tidak ya, laki-laki. Maka tidak ada yang ditampilkan. MySQL memberi hasil kosong atau 0 baris. Tidak ada, tidak ketemu yang NPM-nya 50 dan berjenis kelamin. Nah, sampai disitulah pembahasan kita mengenai select. Jadi akan ada lanjutan-lanjutannya lagi. Silahkan dipahami dulu yang materi sampai sini agar bisa lebih memahami dan mendalami materi-materi selanjutnya. Jangan lupa dipraktekkan, dilatih kembali, di like dan subscribe video channel ini. Terima kasih.